warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Indragiri Hulu akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, observer, dan coach serta coachee. Bersama saya Melati Utami SPD, kemudian Ibu Reni Reskina SE, dan Ibu Rosnani SPDI. Selamat menyaksikan. Baik, praktik pertama kami akan bermain peran, yaitu saya sendiri Melati Utami SPD sebagai observer, kemudian Ibu Reni Reskina SE sebagai coach, dan Ibu Rosnani SPDI sebagai coachee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Melati. Baik, gimana kabarnya Bu Reni hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik dan sehat, Ibu. Ibu bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik juga Bu Reni. Baik, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya Bu. Baik, Bu. Oke. Pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, Ibu, kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama adalah yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan tentunya memberikan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Baik, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik waktu observasi? Baiklah Ibu, pada coaching kali ini saya akan mengembangkan kompetensi yang spesifik. Yang pertama adalah mendengarkan aktif dan menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Ibu. Kemudian indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Baiklah, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan bagaimana coach saya juga menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Ibu. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, saya akan mengamati nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu, silahkan Ibu melaksanakan coaching pada hari ini. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rosnani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Reni. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini, Ibu? Alhamdulillah, kabar baik Ibu. Bu Reni gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya juga baik dan sehat. Nah, dengar-dengar nih Bu Rosnani ada yang mau disampaikan, diceritakan seperti itu Ibu dalam percakapan kita kali ini. Iya Bu, benar. Memang ada sesuatu yang ingin saya sampaikan nih kepada Ibu Reni. Oh, seperti itu ya Ibu ya. Kita berbincang-bincang sekitar berapa menit ke depan. Ibu boleh menyampaikan apapun. Silahkan jangan sungkan-sungkan ya Ibu ya. Oke Ibu, begini Bu, Iya. ini Mm-mm. terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah nih Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun cara menyampaikan materi pembelajarannya gitu-gitu aja Bu. Masih Iya menggunakan benar. metode konvensional gitu Bu. Masih menggunakan Iya. ceramah lagi. Iya Padahal kita benar. tahu kan zaman sekarang ini teknologi sudah canggih gitu. Tapi Mm-mm. mereka tidak mau berubah gitu, hanya mengandalkan metode konvensional saja Bu, gitu Bu. Iya benar-benar. Jadi kalau saya lihat nih dan garis bawahi, jadi permasalahan Ibu adalah
pembelajaran itu rekan-rekan gurunya ini kurang bervariatif sepertinya ya Ibu ya. Iya, Bu, benar. Iya benar-benar. Nah kira-kira nih apa yang ingin Ibu Rosnani dapatkan nantinya seperti itu? Saya itu, Bu, inginnya tentu adanya perubahan di sekolah ini, Bu, khususnya dalam hal penyampaian materi, Bu. Iya sebenarnya. Oh seperti itu ya. Jadi yang Ibu harapkan adalah perubahan seperti itu ya Ibu ya. Iya, Bu. Oke, jadi kira-kira Ibu Rosnani ini ingin lihat atau dapatkan seperti apa perubahan itu Ibu? Saya itu inginnya ada perubahan, misalnya media pembelajaran yang lebih bervariasi gitu, Bu. Misalnya zaman sekarang ini Hmm. kan banyak aplikasi nih, Bu. Misalnya ada Quizizz Ya atau benar-benar. atau guru itu membuat slide PPT pun itu sudah lebih baik, Ibu, daripada ceramah gitu, Bu. Oh, seperti itu. Jadi Ibu berharap adanya pembelajaran yang bervariasi ya Ibu ya. Iya, Nah Bu, Bu, benar. ini kalau kita pakaikan rentang nilai nih level 1 sampai 10, kira-kira pada level berapa ini Ibu? Saat ini kondisinya yang Ibu rasakan seperti itu. Sepertinya masih ada di level 5 deh, Bu. Level 5 Ibu ya. Ya. Oke, jadi ke depannya nih Ibu inginkan atau harapkan ingin mencapai level berapa Ibu? Seperti Tentu itu. saya inginnya paling tidak level 7 atau 7,5 gitu, Bu. Oh, seperti itu ya, luar biasa Ya. sekali nih keinginan Bu Rosnani. Nah, apa sih yang akan Ibu lakukan untuk mencapai level tersebut, Ibu? Saya itu ada sih rencana nih, Bu, Oh ya? membuat semacam kegiatan mentoring gitu, Bu, dengan rekan guru Oh, saya gitu, Bu. oh, seperti itu. Jadi ingin mentoring ya, Ibu ya. Iya, Bu. Nah, kemudian rencana apa lagi nih strateginya yang akan Ibu lakukan? Kemudian ada nggak teman rekan sejauhnya yang akan diajak seperti itu, Ibu? Kalau selain mentoring, saya ada sih, Bu, ingin membuat semacam pelatihan gitu, Bu, atau kegiatan workshop. Kalau teman Oh, membantu, pasti ada, Bu. Saya memang dalam hal ini pasti ingin dibantu sama teman saya yang ahli di bidang IT, Bu, gitu. oh, seperti itu, iya. Ya, Jadi adalah rekan juga kemudian ingin membuat workshop ya Ibu ya. ya Nah benar, Bu. kira-kira nih workshop ini dilaksanakan berarti ya oleh semua guru ya Ibu ya. Iya, Bu, benar. Hmm. Benar-benar sekali. Jadi kapan nih rencananya Ibu dalam waktu dekat ini yang akan Ibu laksanakan rencananya ini? Oke, sepertinya kalau dalam waktu dekat saya akan melaksanakan mentoring dulu, Bu, gitu, Bu. Oh mentoring ya. Ya, Mm-mm. Jadi untuk komitmen dan jangka panjangnya ini Ibu apa nih ke depannya lagi selain mentoring gitu Bu. Agar nanti Bapak Ibu gurunya juga mendapatkan pembelajaran semuanya. oke. Selain mentoring, tentu saya akan melakukan kegiatan workshop tadi, Bu, gitu. Atau Oh, workshop ya. ya pelatihan Oh. tadi, Bu, gitu, Bu. Mm-mm. Mm. Itu untuk jangka panjang Iya, lah ya Ibu ya. iya, Bu. Dan itu luar biasa sekali ya, yang ingin Ibu harapkan perubahan untuk sekolahnya. Dan saya berharap nanti tercapai dan secepatnya yang nanti Ibu lakukan juga tadi sesuai yang Ibu sampaikan. Nah, Bu Rosnani, percakapan kita kali ini tentunya Ibu merasakan ini. Jadi yang awalnya masih bingung-bingung dan mendapatkan permasalahan, kemudian apa yang Ibu rasakan setelah percakapan kita di akhir-akhir ini, Ibu? Dari percakapan kita, tentu saya mendapatkan gambaran nih, Bu. Bagaimana Ya. cara, apa yang akan saya lakukan untuk membuat perubahan Oh, di sekolah saya, gitu, Bu. oh ya benar-benar sekali. Luar biasa, Ibu ya. Iya, Bu. Oke lah Ibu, terima kasih atas waktunya. Jangan sungkan-sungkan ke depannya juga kita kalau ada waktu lagi coaching. Kemudian saya berharap harapan Ibu juga bisa terlaksana hendaknya ya Ibu ya. Sampai jumpa. Amin. Amin. Sampai jumpa di lain waktu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama Ibu Rusnani. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Ibu Melati. Baik,
Tadi Bu Reni sudah cukup baik dalam melakukan coaching ya Bu dengan Bu Rosnani. Nah, sebelum penutupan ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya Bu. Yang Ya, baik. pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Ibu, nah saya melakukan coaching ini sudah melakukan coaching dengan alur Tita Ibu, yaitu yang pertama adalah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana sampai tanggung jawab si coachnya, dan alhamdulillah si coach juga memberikan solusinya Bu, seperti itu Ibu. Baik, Bu Reni. Menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik. Proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Reni juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Rosnani, sehingga Bu Rosnani bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Eh, apa namanya tuh sebelum kita tutup ya Bu, saya mau Ya, bertanya lagi nih. Kompetensi ya. apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Nah, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu Ibu, yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching. Kemudian saya juga ingin nanti bisa melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya, Ibu. Nah, itu ya Bu, semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Nah, demikian Iya, observasi yang kita lakukan hari ini, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Baiklah, kami akan melanjutkan dengan praktik kedua, di mana saya, Rosnani, sebagai observer, sedangkan Ibu Melati Utami SPD sebagai coach, dan Ibu Reni Rizkina SE sebagai coach. Assalamualaikum, Ibu Melati. Waalaikumsalam Bu Rosnani. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana juga kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini. Tapi sebelum itu ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh ya Bu? Boleh Bu, Oke. silakan. Nanti Bu pada saat coaching antara coach dan juga coach akan saya amati dan juga akan saya nilai ya Bu. Sesuai dengan rubrik penilaian coaching kita. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian apakah Bu Mel sudah memberikan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan respon. Nah, nanti jangan lupa juga Bu disesuaikan dengan prinsip coaching kita yaitu kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan observasi ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh ya Bu? Silakan Bu. Oke. Pertanyaan ini pertama Ibu, kompetensi apa sih yang ingin Ibu melatih kembangkan dalam coaching kita hari ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Bu. Oke, baik Bu Mel. Jadi ingin mengembangkan 3 kompetensi. Nih di antara ketiganya nih, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan nih? Mungkin yang lebih spesifik itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Oke, jadi ada 2 ya Bu, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira nih Bu, indikator ketercapaiannya apa Bu? Indikatornya yaitu bahwa coach nanti menemukan solusi dan cara mengatasi dari permasalahan yang dihadapinya, Bu. Oke, baik. Jadi Ibu, indikator ketercapaiannya adalah coach menemukan sendiri solusi atas masalahnya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Silahkan Ibu lakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol lagi ya Bu. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, silakan Ibu.
Assalamualaikum Bu Reni, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu Mel, Alhamdulillah kabarnya baik. Ibu Mel gimana kabarnya Bu Mel? Alhamdulillah baik juga, akhirnya kita bisa berjumpa ya Bu Reni ya. Iya Ibu. Eh, Semalam Bu Reni udah WA saya nih, nah hari ini katanya mau ada yang diceritakan. Nah Bu Reni mau menceritakan apa itu Bu? Iya Ibu, ini saya mau menceritakan tentang kondisi di sekolah Ibu bersama murid dan guru juga Ibu. Jadi Bu, saya agak galau nih Bu melihat anak-anak murid saya itu katanya bosan Bu, karena pembelajaran di kelas itu monoton atau pembelajarannya tidak bervariasi. Nah, sehingga teman-teman mengajar dengan sistem ceramah Ibu. Jadi anak-anak ini merasa tidak bersemangat dalam pembelajarannya Ibu. Jadi saya sedikit dilema ini, banyak yang cerita anak-anak itu. Sehingga saya melihat tidak kondusif lingkungan pembelajaran di sekolah seperti itu, Ibu. Oh, yang berarti begini ya rekan-rekan Bu Reni itu tidak melakukan pembelajaran yang bervariatif sehingga dampaknya Benar kepada sekali. siswa menjadi bosan Mm-mm. gitu ya Bu ya. Iya, Ibu. Kemudian Benar, Ibu. ya eh, baik Benar kira-kira sekali. dari percakapan kita ini apa yang ingin Ibu dapatkan gitu Bu? Iya, Ibu. Saya ingin teman-teman, rekan sejawat melakukan pembelajaran yang bervariasi. Saya ingin adanya perubahan seperti itu, Ibu. Sehingga nanti berdampak kepada murid dalam proses pembelajaran lebih baik lagi itu, Ibu. Oh, jadi yang saya tangkap nih ya, Bu Reni ingin adanya perubahan Benar, Ibu. pada rekan-rekan Ibu Reni di sekolah, bagaimana cara mengajarnya lebih bervariatif ya Bu ya, Iya, sehingga benar-benar, Ibu. anak-anak tidak merasa bosan gitu ya Bu ya. Mm-mm. Iya, benar Nah, sekali, Ibu. perubahan tersebut tentunya harus dari Bu Reni dulu dong. Nah, kira-kira eh, apa nih yang Ibu Reni ingin lakukan gitu Bu terhadap Nah, rekan-rekan Bu Reni gitu. nah, gini Bu, nanti saya rencananya akan melakukan monitoring atau mungkin dari rekan-rekan sejawat yang seide Bu melakukan perubahan-perubahan untuk pembelajaran nanti ke depannya Ibu. Oh, kira-kira ada nggak teman-teman yang bisa Bu Reni ajak gitu untuk melakukan perubahan tersebut gitu Bu? Eh, Bisa Bu, ada Bu itu Pak Nopri Bu. Di Pak Nopri itu guru muda, kemudian kreatif dan juga mahir IT Bu. Jadi seperti itu. Jadi saya juga sebelum melakukan perubahan ini kurang yakin Ibu. Nanti pada level berapa. Nah, saya juga ingin mencapai yang terbaik lah ke depannya. Berarti nanti Ibu dalam melaksanakan mentoring akan berkolaborasi ya Bu ya dengan Iya, benar sekali rekan Ibu. sejawat juga ya. Jadi selain Iya, mentoring Ibu. ada nggak Iya, Ibu. metode lain Bu? Nah, saya rencananya nanti Ibu mau berkolaborasi atau berkomunikasi dengan Ibu Kepala Sekolah. Nah, kalau bisa adanya workshop seperti itu, Ibu. Jadi, Bapak dan Ibu guru semuanya yang ada di lingkungan sekolah mendapatkan pelatihan kegiatan pembelajaran yang bervariasi, sehingga juga berdampak kepada siswa atau murid, Ibu. Ya, bagus sekali Bu Reni. Jadi nanti ada mentoring, workshop, kemudian Iya, dibantu benar juga sekali. dan berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu ya. Nah, Ya, benar sekali, dari Ibu. coaching kita hari ini apa sih yang Ibu dapatkan gitu Bu? Alhamdulillah Bu, saya merasa sangat senang sekali. Yang awalnya saya dilema, saat ini saya sudah mendapatkan solusi Ibu, yaitu ingin melakukan perubahan bagaimana nanti ke depannya saya akan eh, melakukan hal-hal yang ingin saya lakukan dalam jangka waktu pendek ataupun jangka panjang nanti Ibu. Kira-kira jangka waktu pendeknya kapan itu ya Bu? Ya, secepatnya Ibu. Jadi dalam beberapa hari ini saya langsung ini rekan-rekan sejawat dulu yang sedang mentoring, kemudian nanti komitmennya jangka panjang, memberikan juga tadi ada workshop seperti itu Ibu.
Wah, saya udah nggak sabar nih menunggu cerita lagi dari Bu Reni gimana keberhasilannya dalam melakukan mentoring, workshop, dan Iya, kolaborasi ya Bu ya. iya Nah, benar sekali, Bu. karena waktu kita terbatas, saya akhiri dulu ya Bu percakapan kita untuk pertemuan kali ini. Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu, telah mendengarkan keluhan saya. Insya Allah ke depannya kita berbincang-bincang lagi, Ibu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Baik Bu Mel, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi Bu Reni cukup interaktif, jadi coaching berjalan dengan lancar Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi nih, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan pada Ibu nih. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching nih terkait indikator ketercapaiannya? Oh ya Bu, tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik Bu Mel. Jadi Ibu sudah berhasil ya Bu melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, eh, ada juga catatan kepada Bu Mel juga berhasil tadi menanyakan tujuan kepada coach, kemudian identifikasi masalah. Juga Ibu berhasil tadi mengarahkan coachnya untuk mencari rencana aksi gitu. Dan juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci. Oke, kemudian Ibu selama menjadi proses coaching tadi sudah kehadiran penuh ya Ibu, sudah mendengarkan aktif juga, sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pokoknya semua proses berjalan dengan lancar hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan selalu diberikan kemudahan dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi Bu, Amin. untuk ke depannya ini, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan nih? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ingin mendalami lagi, memahami alur Tirta lagi untuk melakukan coaching selanjutnya menjadi lebih baik, Bu. Oke, Ibu, luar biasa Ibu. Eh, Terima kasih Ibu sudah melakukan sesi tanya jawab. Kita sudah berada di akhir ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk pada praktek ketiga, yaitu saya Rini Rizkina sebagai observer, dan Ibu Rosnani SPDI sebagai coach, dan Ibu Melati Utami SPD sebagai coach. Kita akan memulai coaching kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rosnani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reni. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini, Ibu Rosnani? Alhamdulillah, kabar saya baik, Ibu. Ibu sehat? Alhamdulillah, saya juga sehat, Ibu. Baiklah, Ibu, di sini Ibu akan melakukan coaching. Apa betul, Ibu? Betul, Ibu. Oke, Bu Rosani. Di sini saya akan menjadi observer ya, Bu ya. Saya akan mengamati dan menilai Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Nanti di saat Ibu coaching, Ibu sesuai dengan alur Tirta atau belum. Dan bagaimana sih Ibu nantinya Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching. Dan bagaimana nanti coach menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan oleh Ibu nantinya. Jangan lupa ya Bu ya, saat proses pelaksanaan coaching, Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Baik, Ibu. Nah, dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Baik Ibu, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan Bu, yaitu kehadiran penuh, Ya.
kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Oh, baik sekali, bagus sekali ya, Bu ya. Jadi Ibu mengembangkan 3 kompetensi. Nah, dari ketiga kompetensi ini, kompetensi apa yang lebih spesifik nih Ibu kembangkan? Baik Bu, dari ketiga ini yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Ibu. Karena kalau sudah mendengarkan Oh, aktif, tentu nanti saya akan kehadiran penuh dan juga saya bisa nanti mengajukan pertanyaan berbobot. luar biasa sekali Ibu dengan pengembangan kompetensinya. Nah, kemudian Ibu indikator apa? Ini pertanyaan terakhir ya, Bu ya, yang ingin Ibu capai nih dalam coaching tersebut. Saya ingin Bu, coach saya itu bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi. Oke, luar biasa ya Ibu ya. Nah, ya itu mungkin sudah cukup Ibu pertanyaan dari saya. Nah, selamat Ibu melakukan coaching. Semoga coachingnya berjalan lancar dan semangat selalu dan Ibu memaksimalkan coachingnya Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Melati. Waalaikumsalam, Bu Rosmani. Bagaimana nih kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, Bu, baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya juga baik. Bu Melati, katanya nih Ya, Bu? mau ada yang dibicarakan ya, Bu? Iya, Bu. Kalau tidak mengganggu waktunya, saya ingin bercerita sedikit sama Ibu. Boleh, boleh, Bu. Silakan bercerita, Ibu. Saya siap untuk mendengarkan. Baik, Bu. Begini, Bu. Di sekolah saya itu, rekan-rekan guru saya masih menggunakan metode pembelajaran yang monoton, Bu. Nah, metode-metode konvensional seperti ceramah membuat siswa-siswa itu tidak bersemangat untuk belajar, Bu, dan mudah merasa bosan gitu. Sehingga materi yang disampaikan itu tidak eh, dipahami oleh siswa gitu, Bu, pada saat pembelajaran. Nah, padahal sekarang ini metode yang baru semakin berkembang, Bu, apalagi zaman teknologi perkembangannya sangat pesat sekarang ini, Bu. Nah, tetapi rekan-rekan saya itu tidak bisa menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang sekarang ini, gitu, Bu. Oke, baik Bu Mel. Jadi dapat saya simpulkan Bu Mel ini ingin penyampaian materi itu bervariasi ya gitu ya Bu ya. Nah, jadi Ya. Ibu apa sih harapan Ibu sebenarnya? Ya, harapan saya ya Bu, semoga rekan-rekan saya itu ada perubahan lah Bu dari cara dia penyampaian materinya supaya tidak monoton gitu Bu dan membuat anak menjadi bersemangat dalam belajar gitu Bu. Oke, Bu Mel. Kira-kira nih perubahan seperti apa yang Bu Mel inginkan ini? Ya, perubahannya penggunaan media terutama ya Bu ya. Mungkin bisa menggunakan sekarang metode quizzes, kemudian bisa membuat PPT variatif gitu Bu. Kan ada Canva juga sekarang tuh yang membantu kita membuat PPT gitu Bu. Oke, baik Ibu, luar biasa. Jadi intinya nih, Ibu ingin penyampaian materinya bervariasi gitu ya, menggunakan metode yang kekinian. Nah, kalau misalnya nih, kondisi ideal itu kan ada di angka 10 nih Bu. Kira-kira situasi sekarang ini berada di level berapa Ibu? Oh, kalau saya lihat sih Bu, sekarang ini level 5 lah Bu. Oke, masih level 5 ya Bu. Jadi Iya. Ibu Mel nih ingin adanya perubahan itu nanti ingin ke level berapa Bu? Saya ingin itu berubah 7,5 sampai 8 lah, Bu. Itu udah alhamdulillah itu, Bu. Iya, oke luar biasa Bu Mel menginginkan di angka paling tinggi 8 gitu ya kan. Jadi tentu Bu Mel nih pasti ada ide nih. Kira-kira apa nih ide atau ada rencana nggak Bu Mel nih mau berbuat apa nih terhadap rekan-rekan guru di sekolahnya nih? Ya, sebenarnya itu masih saya pikirkan ya, Bu ya. Tapi mungkin
dengan pendampingan atau mentoring itu Bu. Secara bergiliran nanti akan saya bimbing rekan-rekan guru tersebut Bu. Oke, luar biasa Bu Mel akan mengadakan mentoring. Selain mentoring, apakah ada lagi strategi lain Bu Mel? Ada Bu, misalnya supaya ilmu itu tersebar merata, bisa mengadakan workshop Bu bersama rekan-rekan yang lainnya gitu. Oke, luar biasa. Jadi ada dua pilihannya ya Bu, mentoring dan membuat workshop. Nah, di antara kedua ini, kira-kira yang mana dulu yang nyaman bagi guru-guru nih Bu? Kalau menurut saya Bu, yang nyaman itu mereka tentu mentoring Bu, karena face to face gitu kan, berhadapan satu-satu gitu. Jadi lebih fokus gitu Bu mengajarinya. Oke, jadi intinya Bu Mel yang nyaman itu mentoring dulu dibandingkan workshop. Nah, jadi kira-kira kapan nih Bu Mel akan melaksanakan mentoring nih? Kalau rencana saya itu secepatnya Bu, kapan saya ada waktu langsung saya eksekusi saja itu. Oke, secepatnya ya Bu ya. Ibu akan Iya, melakukan mentoring. Nah, kira-kira nih, ada enggak iya. ya orang yang membantu Bu Mel dalam pelaksanaannya? Ada Bu, itu kebetulan rekan sejawat saya, dia cukup pandai IT Bu, namanya Pak Mahyunil itu Bu. Nah, itu bisa membantu saya kiranya Bu, berkolaborasi dengan rekan guru yang lain. Oke, luar biasa. Jadi Bu Mel akan berkolaborasi dengan rekan namanya Pak Mahyunil ya Bu ya. Oke Ibu, sepertinya kita sudah berada di sesi perbincangan hari ini Bu. Tapi sebelumnya bagaimana perasaan Ibu hari ini setelah kita melakukan perbincangan ini? Aduh, perasaan saya cukup lega ya Bu ya. Ternyata saya bisa dengan dibantu oleh Ibu menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekaligus caranya itu Bu. Oke, Alhamdulillah. Mudah-mudahan perbincangan kita hari ini bisa mendapatkan manfaat dan mudah-mudahan lagi kita bisa bertemu lagi ya Ibu, bisa ngobrol-ngobrol lagi setelah Ibu melakukan aksinya ini. Nah, itu ya. Terima kasih Ibu. Sepertinya sampai di sini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Ya, baiklah. Alhamdulillah Ibu Rosnani sudah melakukan coaching ya Ibu ya. Iya Ibu. Alhamdulillah, Alhamdulillah coaching Ibu berjalan lancar dan baik. Nah, sebelumnya ini Bu Rosnani tadi saya sudah sempat menanyakan tentang indikator. Nah, kira-kira dalam coaching Ibu Rosnani ini indikator apa saja yang sudah tercapai seperti itu, Bu? Baik Ibu, tadi saya sudah menyelesaikan coaching. Tadi sudah sesuai dengan alur Tirta, Bu. Saya sudah menanyakan tujuan, saya sudah identifikasi, saya sudah menanyakan kepada coaching informasi yang terkait, kemudian menanyakan aksi nyata, dan terakhir saya coaching sudah mempertanggungjawabkan tindakannya, Bu. Luar biasa ya Ibu ya. Nah, ini Bu, menurut saya sebagai observer, Ibu sudah bagus sekali dan sangat luar biasa, sudah menjalankan coaching sesuai alur Tirta, di mana Ibu sudah menanyakan pertama tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai dengan pertanggungjawaban si coach dan sehingga mendapatkan solusi yang bagus Ibu. Nah, ke depannya Ibu, itu ada pertanyaan saya berikutnya adalah kompetensi apa lagi sih yang akan ingin Ibu kembangkan seperti itu Ibu? Kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu Bu mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Oh iya, nanti dikembangkan ya Ibu ya. Iya Nah, Ibu. luar biasa sekali Bu Rosnani. Tadi padahal saya sudah menyampaikan alur kita itu, Ibu sudah menyampaikan dengan baik juga. Nah, terlihat di sini Bu Rosnani menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Nah, dari penilaian saya sebagai observer pada siang hari ini, luar biasa Ibu semangat selalu dan insya Allah nanti ke depannya mahir dalam melakukan coaching kembali ya Ibu ya. Oke, Terima terima kasih kasih atas Ibu. waktunya Ibu. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.